Selamat datang kembali. Kita hari ini akan membahas mengenai metode pencatatan sediaan dengan menggunakan metode perpetual dan asumsi aliran cost-nya adalah rata-rata atau average. Di sini sudah ada kartu sediaan dengan 3 kolom utama, yaitu kolom masuk atau beli untuk mencatat masuknya sediaan atau bertambahnya sediaan. Kemudian kolom kedua, kolom jual atau kolom keluar untuk mencatat berkurangnya sediaan atau penjualan. Dan kolom yang terakhir adalah kolom sisa atau sediaan akhir. Kemudian data transaksinya ada di sebelah kanan ini, bisa dilihat ya. Nah, untuk mencatat transaksi ini ke dalam kartu sediaan, nanti kita urutkan sesuai dengan tanggalnya. Mari kita lihat sama-sama, kita kerjakan sama-sama. Kita masukkan dulu yang tanggal 1 Januari. Kita masukkan tanggalnya di kolom tanggal 1 Januari. Keterangan karena ini merupakan saldo awal, jadi kita beri keterangan saldo awal. Nah, angkanya kita masukkan dalam kolom sisa atau sediaan akhir. 100 unit kali dengan kos per unit Rp10, sehingga sediaannya mempunyai nilai Rp1.000. Nah, kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya. Setelah 1 Januari ini ada transaksi tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari ini ada penjualan sebanyak 75 unit dengan harga jual sebesar Rp20 per unit. Kita masukkan di sini tanggal 10 Januari. Keterangannya adalah penjualan. Karena ini merupakan penjualan, jadi nanti kita masukkan di kolom keluar atau terjual. Terjualnya sebanyak 75 unit dengan cost per unit adalah sebesar 10. Sekali lagi, yang kita masukkan di dalam kolom cost per unit ini adalah cost ya, bukan harga jual. Bukan harga jual. Jadi nanti cost barang terjual totalnya adalah sebesar Rp750. Ini merupakan cost barang terjual. Kemudian kita hitung berapa nilai sediaan akhir. Karena tadi kita punya 100 unit, kemudian terjual sebanyak 75 unit, maka tersisa sebanyak 25 unit dengan cost per unitnya adalah sebesar Rp10. Sehingga total cost sediaan akhir sebesar Rp250. Nah, kemudian kalau transaksi ini kita catat dalam jurnal penjualan ya. Sebelah kanan ini bisa dilihat. Nah, tanggalnya tadi adalah 10 Januari, kita masukkan di sini. Kalau kita menggunakan metode pencatatan perpetual, ada 2 ayat jurnal yang kita masukkan, yaitu ayat jurnal pertama untuk mencatat piutang usaha atau kas, tergantung nanti transaksinya apakah penjualan kredit atau penjualan tunai. Kalau penjualan kredit, debitnya adalah piutang usaha. Kalau penjualan tunai, debitnya adalah kas. Kemudian kreditnya adalah penjualan. Nah, sekarang angka yang kita masukkan di sini berapa? Angka yang kita masukkan adalah sebesar unit terjual tadi 75. Kemudian kita kalikan dengan harga jual per unit, yaitu Rp20. Jadi di akun piutang usaha didebit sebesar Rp1.500.
Demikian juga di akun penjualan kita kredit sebesar Rp1.500. Ini ayat jurnal yang pertama. Kemudian ayat jurnal yang kedua untuk mencatat kos barang terjual atau berkurangnya sediaan. Debitnya adalah kos barang terjual dan kreditnya adalah sediaan. Nah, ini berapa angka yang kita masukkan? Angka yang kita masukkan di dalam ayat jurnal ini kita ambil langsung dari kartu sediaan, yaitu dari kolom keluar atau jual. Jadi di sini Rp750. Nah, Rp750 kita masukkan. Ini saya 750. Nah, ini transaksi yang kedua ya. Kita sekarang sudah lihat transaksi yang kedua penjualan tadi. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya adalah tanggal 15 April. Jadi kita masukkan di sini 15 April, yaitu transaksi pembelian. Kita masukkan dalam kolom keterangan pembelian seperti ini. Lalu kita masukkan berapa unit yang dibeli pada kolom unit, kolom masuk yang dibeli sebanyak 200 unit dengan kos per unit 11. Sehingga total kosnya adalah sebesar 2.200. Nah, kalau kita menggunakan asumsi aliran kos rata-rata, setiap kali ada pembelian, maka kita harus menghitung kos rata-rata per unit. Kita hitung dulu, caranya adalah sebagai berikut. Untuk menghitung kos rata-rata per unit, itu rumusnya adalah kos barang tersedia dijual dibagi dengan unit tersedia dijual. Saya ulangi ya. Kos barang tersedia dijual dibagi dengan unit tersedia dijual. Di sini kita hitung berapa kos barang tersedia dijual. Kita hitung dulu dari sediaan awal yang tadi tersisa 25 unit kali Rp10 per unit, Rp250. Kemudian dari pembelian tanggal 15 April sebesar 200 unit, kita kalikan dengan kos per unit Rp11, sehingga total kosnya adalah sebesar 2.200. Kita jumlahkan. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, kos barang tersedia dijual adalah sebesar 2.450, sementara unit tersedia dijual adalah sebesar 225. Dari sini kita kemudian menghitung kos rata-rata per unit atau kos per unit rata-rata, yaitu kos barang tersedia dijual 2.450 dibagi dengan unit tersedia dijual 225. Nah, ketemu Rp10,89. Inilah yang disebut dengan kos rata-rata per unit. Tadi caranya dengan membagi kos tersedia dijual dengan unit tersedia dijual. 2.450 dibagi 225. Saya masukkan saja di sini cara menghitungnya. Nah, inilah kos rata-rata per unit. Nah, nanti ketika ada penjualan, maka kos yang kita masukkan dalam penjualan tersebut adalah kos rata-rata per unit ini. Misalnya, di sini setelah tanggal 15 April, transaksinya adalah tanggal 5 Mei, yaitu penjualan. Kita masukkan dulu di sini. 5 Mei penjualan.
penjualannya adalah sebanyak 140 unit. Nah, di sini kos yang kita masukkan adalah sebesar 10,89. Tadi yang sudah kita hitung sebagai kos rata-rata per unit. Nah, ini biar lebih jelas saya kasih garis seperti ini ya. Nah, ini menunjukkan, untuk sekedar menunjukkan bahwa kos yang kita masukkan dalam kolom keluar ini adalah kos rata-rata per unit yang sudah kita hitung sebelumnya. Sehingga total kos barang terjual adalah sebesar 1.525 ya, 0,6. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kemudian kita buat jurnal per tanggal 5 Mei, jurnalnya akan seperti ini. Ayat jurnalnya sama ya, jadi langsung saya copy dari atas. Nah, untuk piutang usaha, jumlah yang kita masukkan adalah sebesar 140 dikalikan 25. Untuk penjualan juga sama, 3.500. Lalu kos barang terjual yang kita masukkan itu kita ambil dari kartu sediaan. Nah, langsung kita ambil seperti ini. 1.524,6. Nah, sama juga dengan sediaan, kita masukkan 1.524,6. Seperti ini. Ini untuk jurnal penjualan. Oke, sekarang kita hitung nilai sediaan akhir. Karena tadi ada unit tersedia dijual sebanyak 225, kemudian terjual sebanyak 140, maka unit sediaan akhirnya sebanyak 85 unit dengan kos per unit sebesar 10,89. Nah, kita kalikan untuk mendapatkan nilai sediaan akhir. Nilai sediaan akhirnya adalah sebesar, saya lebarkan dulu, 925,65 rupiah. Jadi ini nilai sediaan akhir setelah transaksi penjualan pada tanggal 5 Mei. Kita lihat, kita lanjutkan transaksi berikutnya setelah tanggal 5 Mei adalah tanggal 15 Juli. 15 Juli ini adalah transaksi penjualan, jadi nanti kita masukkan ke dalam kolom keluar atau jual. Penjualannya adalah sebanyak 60 unit. Nah, sekali lagi, ini nanti yang kita masukkan adalah untuk kos per unitnya adalah sebesar 10,89, yaitu kos rata-rata per unit, sehingga kos barang terjualnya adalah sebesar 653,4. Nah, sekarang kita hitung berapa sediaan akhir. Sediaan akhirnya adalah 85 dikurangi 60, yaitu 25, dengan kos per unitnya adalah sebesar 10,89, sehingga nilai sediaan akhir adalah total sebesar 272,3 rupiah. Oke, ini transaksi tanggal 15 Juli. Sekarang kita lanjut, transaksi berikutnya setelah 15 Juli adalah 24 Agustus. Nah, kita masukkan dulu 24 Agustus. Di sini keterangannya kita beri keterangan sebagai pembelian.
unitnya 300 yang dibeli dengan kos 12, sehingga total kos pembeliannya adalah sebesar 3.600. Nah, sekali lagi karena ini ada pembelian, maka kita akan menghitung lagi berapa kos rata-rata per unit. Jadi nanti kos rata-rata per unit itu akan berubah kembali setelah adanya pembelian ini. Kita hitung dulu ya, kita masukkan yang dari transaksi tanggal 15 Juli, saldo akhir yang tadi kita masukkan dulu. Kemudian baru kita masukkan dari pembelian yang tanggal 24 Agustus sebanyak 300 unit dengan kos 12. Totalnya 300 kali 12, 3.600. Nah, ingat kembali ya, cara menghitung kos rata-rata per unit yaitu kos tersedia dijual dibagi dengan unit tersedia dijual. Nah, sehingga kos rata-rata per unitnya adalah sebesar 3.872,25 dibagi dengan 325. Seperti ini. Saya tuliskan lagi rumusnya, 3.872,25 dibagi 325. Inilah kos rata-rata per unit setelah adanya pembelian tanggal 25 Agustus. Nah, kemudian kalau nanti ada penjualan, maka penjualan itu kita lekati dengan kos rata-rata per unit. Transaksi setelah tanggal 24 Agustus adalah tanggal 8 Oktober, yaitu penjualan. 8 Oktober penjualan. Nah, penjualannya ini sebanyak 150 unit. Maka kos rata-rata per unit yang kita masukkan itu adalah sebesar 11,91. Seperti ini. Jadi ini kita ambilkan dari kos rata-rata per unit yang telah kita hitung sebelumnya, sehingga total kos barang terjual adalah sebesar 1.786,5. Berapa nilai sediaan akhir setelah penjualan? Nilai sediaan akhirnya adalah, kita hitung dulu sisa sediaan akhirnya, 325 dikurangi 150. Kemudian kita masukkan kos rata-rata per unit 11,91 seperti ini. Lalu kita hitung total kosnya. Total kosnya untuk sediaan akhir adalah 2.084,25. Oke, sekarang transaksi terakhir. Belum terakhir nih ya, tanggal 27 November ada pembelian. November ada pembelian sebanyak 400 unit. Kita masukkan di sini 400 unit dengan kos per unitnya 13, sehingga total kosnya adalah sebesar 5.200. Sekali lagi, setiap kali ada pembelian kita hitung kembali kos rata-rata per unit. Kita masukkan dulu yang terakhir tadi ya. Terakhir tadi adalah 175 dengan kos rata-rata per unitnya 11,91, sehingga total kosnya adalah 2.084,25. Lalu kita masukkan data yang dari pembelian, 400 dikalikan 13 rupiah, yaitu
5.200. Sekali lagi kita akan hitung berapa kos rata-rata per unit, yaitu kos barang tersedia dijual dibagi dengan unit tersedia dijual. Di sini kita bisa hitung kos barang tersedia dijual adalah Rp7.284,25 dan unit tersedia dijual adalah sebanyak Rp575, sehingga kos rata-rata per unitnya adalah sebesar Rp12,67. Saya tampilkan cara menghitungnya. 7.284,25 dibagi 575. Nah, seperti ini ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa setiap kali ada pembelian, maka kita harus menghitung berapa kos rata-rata per unit setelah adanya pembelian tersebut. Nah, dari sini, dari yang awal tadi ya, pembelian pertama, pembelian kedua, pembelian ketiga, akan terbentuk kos rata-rata per unit yang baru. Jadi di sini rata-ratanya selalu berubah, selalu bergerak, mengikuti pembelian, mengikuti kos pembelian untuk masing-masing pembelian. Maka metode ini disebut juga dengan metode moving average atau rata-rata bergerak. Nah, dinamakan rata-rata bergerak karena kos rata-rata per unitnya selalu berubah setiap kali ada pembelian dengan kos yang baru. Nah, sekarang transaksi terakhir adalah tanggal 1 Desember, yaitu transaksi penjualan. Transaksi penjualan di sini sebanyak 125 unit. Nah, kos per unit yang kita masukkan di sini adalah kos rata-rata per unit yang terakhir, yaitu 12,67. Nah, ini kita ambilkan dari kos rata-rata per unit yang terakhir yang tadi sudah kita hitung. Nah, jadi kos barang terjualnya adalah sebesar Rp1.583,75. Berapa nilai sediaan akhir? Nilai sediaan akhirnya kita hitung. Sisa sediaan akhirnya adalah sebanyak 575 dikurangi 125. Nah, sediaan akhirnya sebanyak 450 unit. Kos per unitnya adalah 12,67. Sehingga nilai sediaan akhirnya itu adalah sebesar Rp5.701,5. Jadi kalau kita mau membuat laporan keuangan per 1 Desember, maka nanti di laporan posisi keuangan sediaan kita cantumkan sebesar Rp5.701,5. Demikian pencatatan sediaan dengan menggunakan metode perpetual dan asumsi aliran kos rata-rata. Terima kasih.